Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini dapat berjumpa kembali dengan saya Bapak Fikri Saifullah Fikrusmana pada pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab meskipun secara pembelajaran jarak jauh. Tapi tak mengapa jarak jauh juga daripada dekat tapi gak jadian. Pada hari ini kita akan beralih kepada pembahasan tarkib atau bahasa ilmiahnya sintaksis. Ya, biasa kita kenal dengan istilah ilmu nahwu. Nah, pada pembelajaran tarkib kali ini atau pada pembelajaran nahwu kali ini kita akan berkenalan dengan materi ilmu nahwu yang membahas tentang al-masdaru, masdar. Nah, nanti kita akan berkenalan, kita akan mengakrabi si masdar ini ya. Silahkan diperhatikan dan disimak baik-baik apa yang Bapak jelaskan. Anak-anakku yang Bapak cintai dan semoga Tuhan muliakan. Nah, pertama-tama dalam berkenalan dengan masdar ini kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi dari siapa? Dari masdar ini ya. Di dalam kitab Al-Ajurumiyah disebutkan atau didefinisikan bahwa al-masdaru itu al-masdaru huwa al-ismu al-mansubu yaji'u thalithan fit tasrifi. Masdar adalah isim. Berarti kata benda ya isim itu ya. Isim yang beri'rob nasob yang terdapat pada urutan ketiga penasrifan. Nah, biasanya kan kita kalau seseorang berjanji kan pasti kita berbicara seperti ini. Aku tidak perlu janji, aku perlu bukti. Nah, ya kan? Ya maka dari itu untuk membuktikan perkataan Bapak tadi bahwasannya masdar itu terdapat pada urutan ketiga dari penasrifan. Ya, mari kita buktikan bersama-sama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, coba kita lihat. Fa'ala fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari, fa'lan masdar. Nah, itu yang ketiga dari penasrifan adalah masdar. Nah, biar kita menghafalnya gampang, coba kita nyanyikan bersama-sama yuk. Nih, ini lagunya. فعل فعل ماضي يفعل فعل مضارع فعلا مصدر ومفعلا مصدر ميم فهو اسم ضمير فاعل اسم فاعل وذاك اسم إشارة مفعول اسم مفعول أفعل فعل أمر لا تفعل فعل نهي أفعل فعل أمر لا تفعل فعل نهي مفعل اسم زمان مفعل اسم مكان مفعل اسم آلات. Sebelum lanjut ke pembahasan utama yaitu pembahasan masdar pada pembelajaran tarkib kali ini, ada yang harus kalian hafal dulu yaitu kalian harus menghafal tasrif fi'il mudhari. Jadi dari huwa yaf'ulu sampai ke nahnu naf'ulu itu harus hafal. Nah, Bapak akan kembali memberikan sebuah lagu untuk memudahkan kalian dalam menghafal tasrif fi'il mudhari tersebut ya. Ayo coba kita hafal bersama-sama ya dengan lagu ini. Huwa yaf'ulu, huma yaf'ulani, hum yaf'uluna, hiya taf'ulu, huma taf'ulani, hunna yaf'ulna, anta taf'ulu, antuma taf'ulani, antum taf'uluna, anti taf'ulina,
Antuma taf'ulani antuna taf'ulna. Ana af'ulu nahnu naf'ulu. Itulah dia fi'il mudhari. Nah, itu dia ya lagu untuk membantu kita menghafal dalam menasrif fi'il mudhari ya. Silakan hafalkan. Ayo kita lanjut ke pembahasan utama. Nah, lanjut pada pembahasan masdar ini. Masdar dalam pembahasan kita ini ya terbagi menjadi dua. Yang pertama masdar muawwal, yang kedua masdar sorry. Nah, kita dalam rangka berkenalan lebih dalam lagi dengan si masdar ini, kita akan mempelajari ini antara kedua masdar ini. Masdar muawwal itu apa ya? Masdar sorry itu apa ya? Nah, di depan kita akan membahasnya. Nah, yang pertama kita akan mendalami apa itu masdar muawwal. Ya, sudah menjadi suatu kelaziman bahwasanya ketika kita mempelajari sesuatu, pasti yang pertama dipelajari adalah definisinya, pengertiannya ya. Apa pengertian masdar muawwal ini? Masdar muawwal adalah fi'il mudhari yang diawali oleh kata an pada awal katanya. Nah, anak-anakku, inilah dia contoh nyata dari masdar muawwal yang terdapat pada suatu kalimat. Bapak bacakan dulu ya. Yuridu Ahmadu an yudhakiro durusahu. Artinya, Ahmad hendak mempelajari pelajarannya. Nah, kita perhatikan lagi ke definisi yang tadi telah kita bahas. Bahwasannya masdar muawwal itu adalah fi'il mudhari yang diawali oleh kataan. Nah, coba yudzakiru fi'il madi atau fi'il mudhari atau masdar? Nah, betul, fi'il mudhari. Ayo coba kita buktikan. Dzakaro fi'il madi yudzakiru fi'il mudhari mudzakarotan masdar. Nah, cukup saja ya sampai situ. Kita ketahui dari tasrif barusan bahwasannya yudzakiru itu adalah fi'il mudhari. Loh kok Pak, kenapa ini dibacanya yudzakiru bukan yudzakiru? Karena diawali oleh apa? Oleh kataan. Maka dari itu dibacanya menjadi yudzakiru yang asalnya yudzakiru. Karena an itu adalah menasabkan fi'il mudhari yang setelahnya. Inilah dia fenomena atau bukti nyata masdar muawwal terdapat pada suatu kalimat. An yudzakiru ini merupakan masdar muawwal. Ya. Pembahasan kedua dari masdar, setelah tadi kita membahas tentang masdar muawwal, maka masdar selanjutnya adalah masdar sorih. Nah, apa sih masdar sorih ini ya? Kita lihat definisinya bahwasannya masdar sorih adalah masdar yang sudah jelas bentuk lafadznya. Maksudnya apa? Lafadz asli dari penasrifan. Nah, coba kita lihat 4 contoh ini nih. Kita sama-sama dinyanyikan lagi ya kayak tadi. Fi'il madinya, fi'il mudhari'nya sampai masdarnya. Qara'a fi'il madi, yaqra'u fi'il mudhari, qira'atan masdar. Nah, kan? Qira'atan itu merupakan masdar dari fi'il madinya apa? Qara'a. Kemudian fataha fi'il madi, yaftahu fi'il mudhari, fathan masdar. Nah, kan? Fathan itu adalah masdar. Kemudian ta'allama fi'il madi, ya ta'allamu fi'il mudhari, ta'alluman masdar. Ta'alluman itu merupakan masdar dari fi'il madinya apa? Ta'allama. Satu lagi.
Allama fi'il madi, yu'alimu fi'il mudhari, ta'liman masdar. Tuh kan, ta'liman itu merupakan masdar dari fi'il madinya apa? Allama. Nah, kita lihat di contoh ya biar paham. Nah, ini dia contoh dari masdar sorry ya. Coba kita bahas satu persatu contohnya. Yuridu Ahmadu mudzakarota durusahu. Artinya Ahmad hendak mempelajari pelajarannya. Coba kita fokus ke yang berwarna hijau, mudzakarota. Nah, yang Bapak kasih warna hijau ini merupakan masdar sorry. Karena mudzakarota yang ada pada kalimat ini sesuai persis dengan apa yang ada pada penasripan. Coba kita tasrif ya sambil nyanyikan. Dzakaro fi'il madi, yudzakiru fi'il mudhari, mudzakarotan masdar. Tuh kan sama bentuknya. Coba kita lihat di contoh yang kedua. Uridu ta'alluma al-arabiyata. Artinya saya hendak belajar bahasa Arab. Coba lihat ta'alluma dihijaukan, itu menunjukkan bahwasannya itu merupakan masdar sorry pada kalimat ini. Karena sesuai, karena persis bentuknya dengan yang ada di penasripan. Ayo kita buktikan. Ta'allama fi'il madi, ya ta'allamu fi'il mudhari, ta'alluman masdar. Tuh kan sesuai persis bentuknya. Contoh yang ketiga. Turidu Fatimatu qira'atal kitabi. Artinya Fatimah hendak membaca buku. Coba lihat qira'ata saya hijaukan karena itu merupakan masdar sorry. Masdar sorry itu sesuai dengan penasripannya. Ada sebuah pepatah mengatakan la maharota illa bikathroti tadribat. Tidak akan mahir jika tidak banyak latihan. Maka dari itu coba kita latihan ya bagaimana cara untuk merubah masdar muawwal ke masdar sorry. Kita lihat contoh masdar muawwalnya. Yuridu Ahmadu an yaktuba ar-risalata. Artinya adalah Ahmad hendak menulis surat. Caranya adalah kita tasrif dulu. Apa namanya? Yaktuba ini berasal dari fi'il madinya apa? Kemudian kita tasrif sampai masdarnya. Coba kita tasrif ya sambil dinyanyikan. Kataba fi'il madi, yaktubu fi'il mudhari, kitabatan masdar. Nah, setelah menasrif kita akan tahu bahwasannya masdarnya itu dari yaktubu adalah kitabatan. Maka dari itu tinggal dituliskan saja kitabatannya, hapuskan an yaktubanya, sehingga yang asalnya dari masdar muawwal itu menjadi masdar sorry. Yang asalnya yuridu Ahmadu an yaktuba ar-risalata menjadi yuridu Ahmadu kitabata ar-risalata. Seperti itu cara untuk merubah masdar muawwal menjadi masdar sorry. Ya. Ketika tadi kita latihan untuk merubah masdar muawwal ke masdar sorry. Nah, sekarang kita akan latihan bagaimana cara untuk merubah masdar sorry ke masdar muawwal. Yuk perhatikan contohnya. Yuridu Ahmadu musyahadata at-tilfaza. Artinya Ahmad hendak menonton televisi. Nah, musyahadata itu merupakan bentuk masdar sorry. Ayo kita rubah ke masdar muawwal. Caranya adalah tasrif dulu. Apa sih fi'il mudhari'nya musyahadata itu? Yuk kita sambil nyanyikan yuk. Syahada fi'il madi,
Yushahidu fi'il mudhari musyahadatan masdar. Nah, kita ketahui bahwasannya fi'il mudhari dari musyahadata itu adalah yushahidu. Oke, kita hapuskan musyahadatanya. Kemudian kita tambahkan fi'il mudhari yang sudah kita temukan diawali dengan kata an. Sehingga itu menjadi masdar muawwal. Yang asalnya yuridu Ahmadu musyahadata at-tilfaza menjadi yuridu Ahmadu an yusyahida at-tilfaza. Nah, itulah cara untuk merubah bentuk masdar sori ke bentuk masdar muawwal pada suatu kalimat. Nah, ada pengecualian ya. Nah, ini harus diperhatikan oleh kalian. Ada pengecualian apabila fi'il mudhari termasuk dalam af'alul khamsah atau fi'il 5 ya, af'alul khamsah itu. Fi'il mudhari yang berakhiran alif nun, iya nun atau waw nun di akhirnya. Maka cara menasabkannya adalah dengan membuang huruf nun yang terletak di akhir kalimat. Nah, kita langsung lihat ke contoh saja ya. Nah, coba lihat. Af'alul khamsah atau fi'il 5 itu adalah fi'il mudhari yang berakhiran alif nun, iya nun dan waw nun di akhirnya. Kalau terjadi seperti itu, maka nasabnya fi'il mudhari bukan dengan fathah dinasabkannya itu, tapi dengan membuang huruf nun yang terdapat pada akhir kata. Nah, contohnya ya, misalkan semulanya seperti ini, awalnya seperti ini. Huma yaf'ulani, hum yaf'uluna, huma taf'ulani, antuma taf'ulani, antum taf'uluna, anti taf'ulina, antuma taf'ulani. Nah, itu semula ya. Itu awalnya sebelum dimasuki oleh an. Fi'il mudhari yang berakhiran alif nun, iya nun, waw nun ketika dimasuki an maka akan menjadi seperti ini. Yang berdomir huma ya. Humanya ini adalah huma untuk mereka dua orang laki-laki. An yaf'ula. Nah, kan semulanya kan huma yaf'ulani. Tapi ketika an masuk ke dalam kata tersebut, fi'il mudhari tersebut, maka dibuang apanya? Nun yang terletak pada akhir kata. Kemudian untuk domir hum yang asalnya yaf'uluna jadi an yaf'ulu. Nah, untuk domir huma mereka dua orang perempuan ya, yang asalnya taf'ulani jadi antaf'ula. Begitupun seterusnya. Domir antuma jadi antaf'ula. Domir antum jadi antaf'ulu. Domir anti jadi antaf'uli. Domir antuma jadi antaf'ula. Nah, seperti itu ya. Pada intinya fi'il mudhari yang termasuk ke dalam golongan af'alul khamsah ketika dimasuki an maka dibuang apanya? Nun pada akhir katanya. Nah, kita langsung lihat ke contoh ya. Contoh ketika ada af'alul khamsah atau fi'il 5 ya, biasa kita kenal dengan istilah fi'il mudhari yang sudah dimasuki oleh alif nun, waw nun atau ya nun. Maka akan menjadi seperti ini nih ketika dimasuki oleh an. Contoh pertama, tatbakhoni. Ya, coba lihat ke contohnya. Aisyatu wa Fatimatu turidani antatbakho ar-ruzza. Nah, coba lihat ke tatbakho yang diwarnai hijau. Itu kan semulanya kan tatbakho nih. Ketika dimasuki an maka menjadi antatbakho. Nah, artinya adalah contoh yang pertama ini artinya adalah Aisyah dan Fatimah hendak memasak nasi. Nah, lanjut contoh yang kedua. Awalnya taknusina ya, anti taknusina.
ketika dimasuki an akan jadi seperti apa. Contohnya, anti turidina antaknusi alfinaa. Coba lihat di yang hijau, di warna yang hijau. Taknusina yang semulanya sebelum dimasuki an itu dibaca anti taknusina, ketika sudah dimasuki an maka dibaca menjadi antaknusi. Nah, artinya itu adalah nomor 2 ini, kamu hendak menyapu halaman rumah ya. Contoh yang ketiga, yal'abuna. Nah, akan jadi seperti apa nih? Ini domir hum ya, pengganti at-tulabu. At-tulabu yuriduna an yal'abu kurotal kodami. Coba lihat ke yang hijau. Yang semulanya yal'abuna ketika dimasuki an maka menjadi an yal'abu. Nah, artinya itu nomor 3 ini, para siswa hendak bermain sepak bola. Nah, seperti itu ya pengecualiannya, agar bisa membedakan mana fi'il mudhari sahih akhir atau yang belum dimasuki apa-apa dengan fi'il mudhari yang sudah ditambahkan alif nun, ya nun atau waw nun, atau yang biasa kita kenal dengan istilah af'alul khamsah atau fi'il 5. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.